Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi di King of King International Ministry Transform Board. Eh, Pelayanan yang memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Pada kesempatan malam hari ini kembali lagi saya ingin coba membahas tentang fenomena karismatik dan aliran-aliran gereja lain ya, saudara-saudara. Saya tidak ingin meninggikan satu gereja, tetapi kita di sini meninggikan hanya nama Yesus, hanya menyatakan kuasa Tuhan yang sedang ini sudah akhir zaman. Ya, bangsa-bangsa sedang datang kepada Tuhan Yesus. Kita lihat banyak yang bertobat, bahkan data statistik yang saya pernah dengar dari Komisi Nasional Anti Pemurtatan bahwa dikatakan bahwa 1 juta atau 2 juta orang per tahunnya orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang lucunya saudara-saudara, mereka datang kepada umat muslim, masuk kepada Kristen, itu masuknya kepada gereja karismatik gitu. Contoh Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim kan tidak pindah ke reform dia. Ya, dia tidak pindah ke reform atau dia tidak masuk HKBP, tapi dia ke Tiberias, GBI. Jadi semua jutaan orang masuk Kristen itu pindahnya rata-rata saudara itu ke Kristen karismatik, bukan ke Protestan. Mungkin ada, cuma sedikit lah kapasitasnya, apalagi ke Katolik ya. Sangat jarang orang Muslim pindah ke Kristen yang saya dengar di Indonesia ya, yang saya dengar baik pun kita lihat di media YouTube, sangat jarang juga masuk ke Katolik ataupun ke aliran lain, tapi mayoritas ke karismatik. Ya, di sini kita tidak meninggikan karismatik, semua kita mengasihi. Ya, terus yang kedua, coba Anda bayangkan jikalau 260 juta bangsa Indonesia dalam eksodus besar-besaran masuk ke dalam agama Kristen, dan mereka memilih gereja GBI, Tiberias, dan memang saya lihat yang paling banyak membaptis orang itu, saya lihat ya, yang saya lihat pakai mata saya sendiri dan saya adalah saksi matanya, Tiberias, GBI ya. Sangat jarang orang Sunda bertobat masuk ke HKBP gitu kan. Sangat jarang juga orang Ambon bertobat dia bergereja di HKBP, tapi rata-rata yang saya lihat mereka masuk ke GBI atau ke Tiberias gitu. Kenapa mereka masuk ke Tiberias? Rata-rata mereka bertobat, yang saya lihat mereka bermimpi ketemu Tuhan Yesus, mereka didatangin Tuhan Yesus dan akhirnya mereka masuk Kristen. Nah, sementara kita ketahui Reform dan gereja-gereja Protestan sangat benci dengan hal-hal yang namanya mimpi. Jadi kalau misalnya ada orang Muslim, saya mimpi ketemu Tuhan Yesus, maka orang-orang gereja-gereja yang bukan karismatik akan mengatakan, itu setan, itu setan. Yang tadinya dia mau masuk Kristen, akhirnya jadi balik ke Muslim. Buset dah, gue udah didatangin Tuhan Yesus, malah gue dibilang ketemu setan. Siapa yang bilang? Itu tuh orang-orang model-model kayak siapa tuh yang di luar karismatik deh pokoknya. Tapi kalau orang karismatik, ada orang, Pak saya mimpi Pak ketemu Yesus, didatangkan Tuhan Yesus. Pak, itu adalah anugerah besar Pak, itu anugerah besar Pak. Langsung mereka masuk ke karismatik. Tapi kalau kan banyak kan rata-rata ini orang bertobat ini didatangin dalam mimpi, didatangin dalam penglihatan. Bahkan ada juga pendeta di luar karismatik, kalau ada yang ketemu Yesus bilang itu setan Pak, setan Pak. Yang tadinya dia mau masuk Kristen jadi nggak jadi karena udah disetanin duluan. Masa dia agamanya Muslim ketemu Tuhan Yesus, dia cerita ke orang-orang Protestan, dan pada saat mereka cerita itu setan Pak, akhirnya mereka tadi mau masuk Kristen jadi nggak jadi gitu loh. Jadi saudara harus tahu kenapa mereka karena rata-rata ini banyak nanti eksodus besar-besaran, mereka didatangin oleh Tuhan Yesus sendiri gitu loh, didatangin oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, sementara
ada doktrin gereja sudah membuat suatu gap. Orang yang didatangi Yesus itu setan, itu setan, itu setan. Aduh. Ya akhirnya pindahlah dia ke mana? Pindahlah dia ke karismatik, karena kalau di karismatik didatangi Tuhan Yesus mereka senang. Akhirnya 250 juta bangsa Indonesia bertobat, terima Yesus, itu masuk karismatik. Nah kalau sudah 250 juta bangsa ini gereja karismatik, nah tinggal sisanya yang masih tetap menentang, itu penglihatan dari setan. Orang udah naik turun surga masih aja berdebat, itu penglihatan dari setan, itu bahasa roh dari setan. Teman saya saudara, agamanya muslim, kami injilin, dia terima Yesus. Satu keluarga dia 8 orang terima Yesus, tiba-tiba berbahasa roh ya. Kalau kita ajak mereka nanti ke orang-orang Protestan, bahasa roh dari setan, bahasa roh dari setan, yang ada mereka bukannya masuk Kristen. Gue masuk Kristen malah gue dimaki-maki sama nih orang nih. Bodoh amat lah. Nah tapi kami gereja karismatik, pada saat mereka berbahasa roh, padahal mereka dari muslim loh ya, bukan deh, mereka langsung kami sambut gitu. Jadi wajar lah kalau mereka itu percaya Tuhan Yesus dan mereka pindah ke gereja karismatik gitu. Ya nanti kami yang karismatik ini mayoritas 90%, sementara kalian yang menentang bahasa roh cuma di Indonesia kalian cuma jadi minoritas. Katakanlah kalian 7% lah, 8%, kami 98% gitu. Jadi kami yang mayoritas, kalian kembali lagi jadi minoritas. Udah minoritas, kalian tadinya minoritas, pada saat Exodus juga kalian tetap minoritas. Makanya saya bilang, mari kita bertobat. Orang-orang HKBP jangan terlalu fanatik ya. Rombak struktur ibadahmu, bebaskan orang berbahasa roh, bebaskan orang melompat-lompat di gerejamu, bikin band, bikin konser, bikin doa puasa, terjadi ledakan gerejamu supaya gerejamu tuh bebas menyembah Tuhan. Jangan batasin ya. Bila perlu bikin bila perlu harus pendeta-pendeta karismatik suruh khotbah di HKBP, suruh altar call, suruh bahasa roh, supaya terjadi kebangunan rohani di gereja Anda gitu ya. Itu sedikit dari saya. Jadi kalau banyak orang nanti bertobat didatangin Tuhan Yesus, karena nanti orang akan banyak bertobat didatangin Tuhan Yesus, dan orang-orang muslim ini akan bertanya kan, kalau bertanya karismatik kami akan sambut luar biasa. Tapi kalau kamu bertanya ke reform, ke gereja yang lain, didatangin Yesus tuh setan-setan, yang tadinya 100 juta orang mau masuk Kristen jadi nggak jadi cuma gara-gara karena engkau mengatakan didatangin Yesus tuh setan. Jadi jangan sembarangan. Firman Tuhan berkata, aku menyatakan diriku melalui mimpi dan penglihatan, Yoel 2 ayat 28, bilangan 12 ayat 6 gitu ya. Jadi jangan sampai kalian yang menjadi ampasnya nanti di penuaian besar ini Tuhan Yesus sudah mau datang. Jangan nanti kalian termasuk yang dikatakan Tuhan Yesus, ada yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Kan kasihan, kalian sudah lahir kecil Kristen, udah nenek moyang dari Kristen, pas Exodus besar-besaran kalian tertinggal pula, kalian menjadi minoritas karena kalian tetap bertahan pada doktrin kalian masing-masing. Apa sih doktrin kalian itu yang nggak ada gunanya itu? Emang kalau kita ketemu Yesus kita jadi langsung bunuh orang? Kan enggak. Kita ketemu Yesus kita menyembah Tuhan kok. Masa kita ketemu Yesus dibilang setan? Coba apa? Emang lu udah ngelihat? Emang lu anggota kerajaan setan sehingga lu bisa bedain Tuhan sama setan? Jangan bilang begitu. Sebaiknya engkau bertanya, jangan main langsung setan. Aduh, menghujat Roh Kudus itu hukumannya di blender, darahnya muncrat atau di neraka saudara. Jadi hati-hati. Ya, hukuman yang paling berat, bahkan dikatakan ada satu blok di neraka yang saya bilang itu untuk yang tidak membayar perpuluhan, itu hukumannya 1000 kali lipat saudara. Hukumannya itu 1000 kali lipat gitu ya. Gitu. Jadi shalom, 1000 kali lipat karena mereka udah tahu firman, tetapi mereka tetap tidak mau melakukan firman Tuhan itu ya. God bless you, Tuhan berkati. Shalom.